Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 85. Lagi, Anggun hanya mingkem sembari menunduk. Walau ketika ia teringat Angga, ia langsung menyebut nama itu akan bersedia memberinya uang. Baik itu untuk pengobatan maupun biaya lain. Pak Haji bilang saja ke si Angga. Buat aku yang minta. Bilang begitu saja, pasti dikasih, yakin Anggun. Memangnya kamu pikir, kamu siapa? Memangnya kalian pikir, kalian siapa? Angga sekeluarga sudah sepakat enggak akan ikut campur urusan kalian lagi karena alasan kalian di sini pun karena itu, tegas Pak Haji sambil menatap sinis kedua sejoli di hadapannya yang mirip orang hilang. Ia memilih meninggalkan keduanya setelah memberikan sederet peringatan agar keduanya segera bergegas untuk bekerja. Makan pun baru akan kalian dapatkan setelah kalian kerja, lantang Pak Haji sambil terus berjalan. Tepat setelah itu juga, perut Supri dan Anggun bunyi. Bunyi yang makin lama makin keras sekaligus bersautan seolah sedang ada kampanye dadakan. Dan rasa perih yang menyelimuti lambung mereka memaksa mereka untuk segera beranjak, siap bekerja sebelum mereka makin penasaran. Belum genap 1 hari mengurus Anggun dan Supri, Pak Haji sudah merasa sangat lelah. Jantungnya menjadi berdetak sangat kencang, apalagi jika ia melihat Ibu Fatimah. Umi Fatimah, kasih saya senyum dong, biar saya makin semangat kerja. Kalau saya semangat kan, kontrakannya bisa nambah, ucap Pak Haji yang sengaja mengunjungi Ibu Fatimah, di kontrakan wanita itu. Ibu Fatimah tengah mengasuh Sepri di teras kontrakan. Di sana pun Ibu Fatimah tidak hanya berdua dengan Sepri karena Septi yang sudah langsung cekikikan, tengah memotong bahan gorengan seperti kol, wortel, daun bawang dan juga seledri dalam jumlah banyak. Yang penting, Mama saya jangan sampai dijadikan patung macam Roro Jonggrang hanya karena Pak Gede menjanjikan kontrakan bisa nambah kalau mama saya kasih semangat ya, Pak Gede, ucap Septi sengaja menggoda Pak Haji. Ya enggak lah, Sep, mama kamu akan saya jadikan ratu setelah kami menikah. No capek, no panasan biar putih, rutin perawatan biar mulus total, sampai sekadar butiran debu pun terpeleset kalau nempel kulit mama kamu, yakin Pak Haji. Septi sudah sampai kebelet pipis hanya karena mendengar rayuan gombal Pak Haji. Ya sudah, sekarang Pak Gede mau sarapan apa? Pak Gede mau saya buatkan teh. Apa kopi? Tanya Ibu Fatimah membiarkan Sepri main mobilan berukuran besar, sendiri karena dia cenderung fokus ke Pak Haji. Hahaha, Septi tidak bisa untuk tidak tertawa walau ia tak sampai menyaksikan interaksi puber untuk kesekian kalinya, dari pasangan baru di sebelahnya. Tetangga sebelah sampai kompak keluar karena terlalu heboh. Jangan panggil Pak Gede lagi, dong, Umi. Panggil sayang saja, biar lebih romantis, pinta Pak Haji benar manis. Ia sampai duduk sila di lantai menghadap Ibu Fatimah yang duduk di bangku bersama Septi. Mas Andi sama papahnya Mas Andri, lihat, jangan mau kalah dari Pak Gede. Puber berulang kali tahu balik jadi bayi, ucap Septi. Bayinya dibikin dulu biar jadi nanti kalau sudah sah, Sep, yakin Pak Haji. Hah, Septi bengong mendengar itu. Walau beberapa detik kemudian, ia juga menjadi tertawa. Berarti ini aku bakalan punya adik. Ya, hahaha, ini aku lemes gini kebanyakan ketawa. Jangan aku jadi enggak kuat ngegeplok es lagi, keluhnya. Ya sudah, saya bikinkan teh manis dulu, Pak Gede. Pamit Ibu Fatimah yang juga sampai meminta Pak Haji untuk menjagakan Sepri. Jangan manis ya, Umi. Soalnya Umi saja sudah bikin debet, ucap Pak Haji masih manis. Hahaha, debet, diabetes, Pak Gede, bukan debet, Septi makin ngakak. Kamu kenapa dari tadi hahehe terus? Sep, sini, mending bantu saya bikin grup WA biar komunikasinya lancar. Bikin grup janda terus isinya si Arum, Widi, kamu, sama mama kamu, ucap Pak Haji bersemangat. Septi berkedip bingung. Tapi kan Mbak Arum sama si Widi sudah bukan janda, Pak Haji. Ya sudah, masukin kontaknya Pak pengacara, kontak si Angga, Dokter Andri, sama, ucap Pak Haji yang lagi ditahan Septi. Sejak kapan mereka menjanda, mereka duda,
Pak Gede. Batang, hahaha, jadi ingat salah satu mantan wariem yang beneran ngajak aku seriusan buat nikah. Hahaha, Septi makin terbahak. Nah, kan, Sep, asli, mulut saya ini kalau ngomong beneran jadi kenyataan. Jadi, kamu bakalan nyumbang sapi buat dibagi, bagi demi menikah dengan mantan wariem, ya, Pak Haji tak kalah heboh. Ih, apaan Pak Gede? Enggak, aku enggak mau walau dia agresifnya 11-12 sama si Maduhani, yakin Septi. Sepri jadi takut lantaran obrolan Pak Haji dan Septi makin heboh. Bocah itu menangis sambil menghampiri Dokter Andri yang baru saja mengeluarkan motor dari kontrakan. Selain siap pergi bekerja, Dokter Andri juga sekalian mengantar Nisa sekolah. Kan, ngobrolnya jangan mirip orang demo ya. Sepri sampai kejar dikira lagi dimarahin, omel Ibu Fatimah yang datang sambil membawa nampan berisi 1 gelas besar teh manis dan sepiring potongan bolu. Septi dan Pak Haji yang sadar mereka salah, langsung kompak diam. Namun, Septi baru saja memberikan ponsel Pak Haji kepada pemiliknya setelah sebuah grup WA selesai Septi buat. Pengabdi Musafir Cinta, Perkumpulan Mantan Duda dan Janda. Itulah nama grup WA yang Septi buatkan di ponsel Pak Haji. Dering tanda pesan masuk di ponsel Arum dan Kalandar yang nyaris terdengar berbarengan, membuat Kalandra yang tengah memandikan Aidan di kamar mandi, menjadi sibuk mengernyit. Sayang, kamu perhatiin HP kita. Berisiknya barengan, ucap Kalandra pada Arum yang tengah memandikan Azura dan itu masih ada di sebelahnya. Arum menoleh ke Nakas selaku keberadaan ponsel mereka yang memang bersebelahan. Karena sebelum memandikan anak, ia sudah terlebih dulu membereskan tempat tidur termasuk Nakasnya. Tentunya, semuanya sudah dalam keadaan rapi, walau dalam hitungan menit, jika Aidan sudah beraksi, semuanya akan kembali layaknya kapal pecah. Alasan tersebut pula yang membuat Kalandra melarang Arum sibuk beres. Kalandra tak mau Arum kelelahan karena sebanyak apapun Arum membereskan, keaktifan Aidan yang memang sedang aktifnya, akan berkali lipat lebih cepat lagi dalam memberantakan. Arum menoleh, menatap Kalandra yang masih menjadi suami siaga. Karena sekadar mengurus anak termasuk itu memandikan dan juga memakaikan pakaian, Kalandra sudah sangat lihai. Itu pesan WA. Terus barengan gitu, sepertinya dari semacam grup keluarga paling, Mama, apa Papa. Arum yakin begitu karena ia dan Kalandra memang tergabung dalam grup yang sama dan itu grup keluarga yang hanya berisikan mereka dengan orang tua Kalandra. Mama, atau Papa, mereka kan lagi jalan sama Mas Azam, ucap Kalandra yang kemudian mengeringkan tubuh Aidan menggunakan handuk khusus milik bocah itu. Tak lupa, ia sengaja menggelitiki Aidan hingga acara mandi mereka makin ceria. Coba dilihat, takutnya penting, Pah. Ini aku tanggung sebentar lagi, Mbak Azura masih betah berendam santai begini, ucap Arum. Kalandra yang menyanggupi sambil mengemban Aidan yang tubuhnya sudah pria itu lilit menggunakan handuk, sengaja mengecup pipi kanan Arum, sebelum ia benar-benar keluar dari kamar mandi. Innalillahi, siapa yang meninggal? Pah, Arum langsung panik. Bergegas mengangkat Azura dari bak mandi khususnya. Arum buru melongok layar ponsel sang suami. Layar ponsel Kalandra dihiasi ruang obrolan grup Pengabdi Musafir Cinta yang dibuat menggunakan akun Pak Haji. Pak Haji, lirik Arum sambil menatap sang suami, setelah sebelumnya, sampai tidak bisa berkata-kata. Pak Haji, lihat, sarapan rasa cinta buatan Umi Fatimah tercinta. Mana sarapan kalian? WA tersebut menjadi WA pertama dari Pak Haji, setelah sebelumnya, sederet anggota grup dimasukkan dan membuat dering pemberitahuan membisingkan ponsel. Arum terdiam bingung lantaran sang suami tiba tersenyum jahil kepadanya. Senyum jahil yang perlahan menjadi tampang tak berdosa. Papa mau apa? Ini ekspresinya mendadak modus banget, tanya Arum jadi tegang sendiri. Di tempat berbeda, Pak Haji masih duduk santai di depan kontrakan Septi. Teng! Klung, dering tanda pesan masuk membuat Pak Haji yang tengah mengunyah bolu di dalam mulutnya, tak jadi meminum tehnya. Pak Haji yang baru pamer kemesraan penasaran, tanggapan apa yang diberikan oleh anggota grup WA-nya. Akan tetapi, Pak Haji malah mendadak tersedak bolu di dalam mulutnya yang tiba saja sulit ditelan hanya karena menu sarapan yang Kalandra kirimkan. Tak main, Kalandra mengirimkan foto pria itu tengah memeluk sekaligus mencium pipi kiri Arum.
Pak pengacara, judulnya, sarapan halal. Abis mandiin anak, tinggal mandi bareng mamahnya, terus jalan. Yang belum halal jangan bilang jang, as interpret, as sama dengan ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari emoji ketawa sampai nangis miring 9. Septi yang ikut menyimak, sudah langsung tertawa sampai menangis. Selain wanita bertubuh semok itu yang perlahan merosot dari bangku dan berakhir terduduk lemas di lantai. Tampah berisi potongan sayur untuk gorengan sampai terbalik dan otomatis, isinya juga tumpah. "Kalian kenapa, sih?" tanya dokter Andri penasaran. "Cek HP, Mas, cek HP, ih, Mas enggak update banget," ucap Septi di tengah tawa lemasnya. Namun baru saja, Pak Haji yang masih menatap saksama layar ponsel berkata, "Jang VK." Septi yang penasaran buru memastikan. Meraih ponselnya yang masih ada di bangku putih sebelah pintu kontrakannya. "Widi, belum sarapan, masih mager." Tak beda dengan Kalandra, Widi juga sampai menyertakan foto. Foto yang langsung membuat Pak Haji misuh. Sebab foto yang Widi kirimkan berupa foto tangan kanan Sekretaris Lim yang masih mendekap mesra pinggang Widi, sementara kaki kanan Sekretaris Lim tampak menindih kaki kanan Widi. Mereka masih memakai piyama lengan panjang sama. "Pak Haji, kelon bae." "Pak pengacara, mager halal itu. Mana halalmu?" Bah, emoji ketawa sampai nangis sekaligus miring 7. "Angga, kapan mau ke Kua? Bah, haruskah saya yang jadi penghulunya?" "Pak Haji, kamu jadi pendeta saja, Mas Angga. Kan kamu sudah niat enggak nikah lagi." "Angga, takut Wariem pada tobat, kalau saya beneran jadi pendeta." Bah. "Pak Haji, urusan Wariem biar jadi urusan Septi. Dia kan cukup keluarin jurus seruduk banteng." Itu kenapa Widi langsung sepi. "Widi, mau otu sarapan halal juga?" Bah, emosi ketawa sampai nangis. "Pak Haji, bikin pengin ih." "Pak pengacara, hahaha." Pak Haji, yang masih duda sama janda, enggak usah komentar. Mode nyimak saja kayak Septi sama Pak Dokter. Tahu nikah, sapi 1 ekor dong, hahaha. "Angga, mode nyimak." "Pak Haji, haha, Pak Pendeta." Septi langsung geleng dan memutuskan tak lagi menyimak grup yang bisa membuatnya bengek dadakan itu. Susah payah ia mengumpulkan potongan sayurannya dan berniat mencucinya agar tidak mubazir. Gara grup sesat, bakal daganganku jadi korban, keluh Septi yang masih kesulitan mengontrol tawanya. Mas, sekarang kan masih suasana lebaran. Masa si Nisa sekolah?" Sergah Septi walau Nisa memang tak sampai memakai seragam sekolah. Nisa memakai pakaian muslim lengkap dan biasanya menjadi salah satu seragam sekolah gadis kecil itu ketika Ramadan. "Mau ikut piket, soalnya mbahnya bentar lagi juga piket pagi," ujar dokter Andri. Wah, nasib Pak Duda yang satu ini kalau kata orang tua itu, Doresani, alias memilukan. "Ya sudah di sini saja, kan banyak orang. Daripada ikut kerja kan bosan. Mending di sini, bisa bebas main sekalian lihat gajah sama jerapah urus sawah," ucap Pak Haji. Jelas yang ia maksud gajah dan jerapah itu, Anggun dan Supri. Tak hanya Pak Haji yang kasihan kepada Nisa. Karena Septi juga merasa, andai Septi besar, putranya pasti akan mengalami masa sulit seperti Nisa. Nisa enggak usah ikut, takutnya nunggu papa jadi bosan. Di sini saja, banyak teman. Apalagi kalau nanti rombongan Bude Arum datang. Kalaupun nanti tante pergi jualan, Nisa kan bisa main sama Sepri. Si Septi emang ijo ke uang. Masih nuansa lebaran, sudah asal jualan. "Dasar mangas," ucap Pak Haji. Septi langsung tertawa sampai lemas. Banyak yang sudah order, Pak Gede. Sampai sudah ditransfer bayarannya. "Wah, berarti diam kamu banyak duit dong Sep," sergah Pak Haji penasaran. Alasan yang langsung membuat Septi bungkam karena takut. Jika ia jujur, Pak Haji tak lagi memberinya upah uang tambahan. Tak lama kemudian, Pak Haji sudah memantau Anggun dan Supri yang pada akhirnya nyemplung ke sawah. Angga juga diam mengawasi dari kejauhan. Tentu saja, kedua manusia itu tak langsung bekerja layaknya manusia normal. Keduanya masih melakukan segala sesuatunya dengan malasan. Walau ketika Pak Haji mengomel,
Omelan pria berkepala pelontos itu tak ubahnya cambuk yang detik itu juga membuat Anggun maupun Supri tunggang langgang. "Hei, Supret, tukeran, masa aku yang tandur di lumpur dalam begini? Kamu yang daud di daratan," protes Anggun. Padahal tanpa harus dijelaskan harusnya Anggun paham bahwa alasan suaminya mendapatkan pekerjaan lebih ringan darinya karena Supri hanya memiliki satu kaki. Namun Angga yang menyaksikan sangat berharap Anggun dan Supri akan segera menjadi manusia yang lebih berguna. Hari ini matahari benar terik. Es gepluk Septi sampai diserbu banyak pembeli, terlebih nuansa lebaran membuat pedagang lain masih banyak yang tutup. "Ini mataharinya ditaruh di atas kepala saya apa gimana sih? Sep, kok bisa sepanas ini? Ini ulah kamu?" "Ya," keluh Pak Haji mondar, mandir sambil kipas menggunakan kipas anyaman bambu. "Dari tadi aku enggepluk es, Pak Gede. Lihat, stok es sudah sampai habis padahal tadi aku bawa 10 es. Sudah sana Pak Gede, beliin saya es batu. Katanya mau jadi bapak terbaikku," ucap Septi masih jongkok mengawasi bawah meja dagangannya. Pak Haji langsung melirik sinis Septi. Kira-kira, Sep, sepanas ini, kamu suruh saya pecicilan cari es batu. Nanti kalau saya jadi gelap mirip Supret, Umi Fatimah pangling. Septi menghela napas dalam sembari beranjak berdiri. "Cuman beliin es batu, Pak Gede. Bukan cari kitab suci ke barat bareng Biksu Tong dan Kerasakti. Enggak mungkin bikin gosong kecuali Pak Gede perginya sambil gendong kompor yang dihiasi bara api." Pak Haji makin menatap sebal Septi. Tidak dituruti, restu untuk hubungannya dengan Ibu Fatimah bisa macet mirip jalanan saat mudik. Dituruti, Pak Haji juga yang rugi. "Ingat, Pak Gede, makin Pak Gede sayang dan peduli sama aku maupun Sepri, lalu lintas hubungan Pak Gede sama mamaku, enggak ada warna merahnya," yakin Septi. Belum sempat Pak Haji menjawab, rombongan mobil mewah mendekat. Sudah bisa ditebak siapa yang datang. Tentunya mereka juga bagian dari anggota grup Wa Pengabdi Musafir Cinta. "Pak pengacara, tolong carikan es batu yang banyak dong," sergah Pak Haji ketika mendapati Kalandra keluar dari mobil. Kalandra turun dari mobil Alphard putih sebelah tengah, milik Sekretaris Lim. "Ah, bah, alasan saya kesini saja karena saya mau beli es ke Septi," balas Kalandra. "Septi saja kehabisan es," balas Pak Haji. "Oh alah, esnya sudah habis, ya mending ke rumah makan Arum saja kalau gini sih," ucap Kalandra. Bentar, jangan pada pergi dulu. Biar saya carikan es dulu. Jangan ditinggal, ya. Sergah Septi buru pergi. Rombongan Kalandra datang dalam formasi lengkap dan ia tak mungkin mengecewakan mereka. Suasana di warung Septi benar panas. Rombongan Kalandra sampai kepanasan. Azura diemban Alea, Azam diemban Arum, sementara Aidan sudah nempel kepada Kalandra. Kalandra baru saja melepas kaos Aidan, menyisakan kaos dalam saja. "Ini demit di warung Septi, kurang sesaj asteris N. Makanya suasananya jadi sepanas ini," ucap Pak Haji. Semuanya kompak menahan tawa hanya karena mendengarnya. Berbeda dari awal yang hanya berupa gerobak dorong, kini tempat yang Septi gunakan untuk jualan memang sudah sepenuhnya Septi sewa. Hingga selain memiliki tempat luas sekaligus strategis dilengkapi dengan meja dan tempat duduk, Septi juga sampai menyediakan aneka gorengan dan juga soto. "Bah, itu kipasnya mati, enggak dicolokin. Pantas panas sumuk begini," tegur Arum. "Yang namanya matikan wajib dikubur, Bu pengacara," balas Pak Haji sambil memasang senyum tak berdosa. Sini, biar saya yang nyalain," ucap Sekretaris Lim yang masih berdiri sambil mengemban kedua anak laki Widi. Nah, semuanya kompak berseru lantaran dinyalakannya kias angin di sana, membuat suasana tak sumuk seperti sebelumnya. Mereka merasakan kesegaran yang benar mengubah keadaan. "Ini kalian mau saya siapkan soto?" tawar Pak Haji dan semuanya setuju. Widi sampai turun tangan membantu setelah sebelumnya membujuk Salwa untuk duduk di sebelah Arum agar bisa main dengan Azam. "Oh alah, beginilah yang dinamakan keadilan Sang Pencipta. Enggak jadi rekan rumah tangga biar bisa ikut sarapan halal, jadi rekan ngeracik soto," ucap Pak Haji jadi gugup bersebelahan dengan Widi. Apalagi Widi yang sekarang jauh lebih cantik, lebih glowing, dan memang sangat wangi dari sebelum dinikahi Sekretaris Lim. Walau sudah langsung membuat semua orang dewasa di sana cekikikan,
Pak Haji tetap was-was pada Sekretaris Lim yang walau sibuk tersipu, tetap menatapnya tajam. Pria itu jelas terlihat cemburu. Lihat tuh si Lim. Dari matanya seperti ada kawat berapinya, ucap Pak Haji lagi dan sukses membuat suasana di sana makin ramai. Apalagi ketika pada akhirnya, Sekretaris Lim yang masih menggendong kedua anak laki Widi, mendekat, menjadi mandor untuk Pak Haji maupun Widi. Dimandori begini, berarti bentar lagi gajian, lanjut Pak Haji. Gajiannya Sabtu Minggu, bah, tegur Kalandra. Sekarang kan juga Minggu, Pak pengacara. Hayo, sampai lupa hari Gara enggak sabar buat buka puasa. Balas Pak Haji masih menggoda Kalandra. Kalandra sudah langsung tidak bisa berkata-kata. Namun, ia yang melihat stok jeruk dan tahu itu untuk es, sengaja meminta Aidan untuk bersama Arum. Walau bocah itu malah ikut Tuan Mahesa yang sedang memangku cinta, tapi sambil memutar video Ipin. "Dea Azura cantik banget, ya," ucap Alea kepada Chiko yang terus saja memandangi wajah Azura. Sesekali, telunjuk tangan Chiko juga menyentuh gemas sekaligus takut, pipi mulus Azura yang terbilang gembul. Bocah itu tersenyum ketika ditanya sang mama, apakah bayi yang membuatnya bahagia itu, cantik, membuat Alea yang masih mengawasi, menjadi gemas sendiri. Serga Alea bersemangat menatap Arum yang duduk persis di hadapannya. Kebersamaan mereka hanya dipisahkan oleh meja kayu panjang terbilang luas yang ada di sana. Arum langsung menatap Alea penuh kebahagiaan karena nada suara Alea saja terdengar menahan banyak kebahagiaan. "Besanan, yuk, jodohin Azura sama Chiko," serga Alea. Mendengar itu, Arum langsung tersenyum lebar tanpa bisa berkomentar. "Jangan Bu pengacara, nanti si Azura sama si Ojan saja. Biar kalau mau pacaran apa ngapel, enggak kejauhan. Kasihan kan kalau Jakarta ke sini. Naik mobil saja tembus 12 jam, ujar Pak Haji yang baru saja menyuguhkan 2 mangkuk soto untuk Tuan Mahesa maupun Alea. "Jarak enggak usah dimasalahkan, Bah. Nanti saya belikan Chiko Jet, biar kesininya lebih gampang. Nanti turunnya numpang di alun depan. Asal izin sama aparat setempat, hitungan menit pasti bisa sampai sini, yakin Tuan Mahesa." Kalandra tertawa bahagia apalagi ketika Pak Haji berkeluh kesah, si Ojan dengan siapa kalau bukan dengan Azura. Katanya si Ojan mau jadi musafir cinta juga, ya jangan sampai sama Mbak Azura. "Enggak rela lahir batin aku. Anak perempuanku dipoligami," komentar Widi masih menyiram setiap racikan soto di mangkuk yang ia buat, menggunakan kuah yang sampai mendidih. "Berarti kalau Ojan beneran jadi musafir cinta, enggak ada alamat jodoh sama salah satu anak dari kalian, ya?" tanya Pak Haji memastikan. Dan semua ibu di sana kompak mengatakan tidak, termasuk suka dengan para suami yang tak rela jika putri mereka sampai dipoligami. "Kalaupun Ojan enggak jodoh dengan salah satu dari anak kalian, yang penting Ojan jangan sampai jodoh dengan Wariem. Soalnya sejauh ini, Gara terbiasa ngeledekin Fajar, saya jadi takut Ojan kena batunya. Semacam karma. Tuh buktinya, sekarang si Septi malah kejar mantan Wariem yang tobat, diajak nikah. Gara mulut saya enggak sengaja nyumpahin," ucap Pak Haji yang lagi meriahkan suasana. Karena gara ucapannya, semuanya jadi sibuk menahan tawa. "Wah, akhirnya dapat," ucap Septi yang baru saja datang mengangkat karung pusri bersih, berisi es batu dalam kemasan plastik ukuran 1,5 kg. "Itu berat loh," sergah Sekretaris Lim. Ia langsung mendekat dan berniat membantu karena ia juga sampai menurunkan kedua anak Widi dari punggung sekaligus dekapannya. Sekretaris Lim berniat membantu Septi, tapi Septi menolak. "Nggak apa, Mas. Sudah biasa. Wah ini baru pertama kali, pembelinya pada mandiri. Nanti sekalian langsung dicuci, ya. Mangkuk sama gelas dan seperangkatnya," ucap Septi yang kemudian terbahak. Si Septi daripada dibelikan traktor buat bajak sawah, malah milih memperluas dagangan begini. Padahal kalau mau bajak sawah, tenagamu lebih ada ketimbang tenaganya Anggun, ucap Pak Haji masih jadi pela asteris an idaman. "Pak Gede tega banget, masa iya aku disuruh bajak sawah? Sudah gembrot begini, hitam legit, dikiranya sapi guling gosong," balas Septi yang sudah langsung bergegas menggepluk es. Tak lupa,
Ia juga memuji Kalandra yang sudah mengisi setiap gelas dengan perasan jeruk kemudian mencampurnya dengan cairan gula. Kamu kalau mau sama Andri juga pasti bahagia dunia akhirat, Seth, ucap Kalandra. Bersambung dulu ya teman-teman.